Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Saudara-saudara, pada video terdahulu ketika saya menyampaikan informasi soal utang Yusuf Mansur kepada Ahfaz Asin dan Novi Kurina yang akhirnya berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian ada beberapa pemerhati Toiba TV yang kemudian berkomentar. Ada yang menulis seperti ini, Yusuf Mansur itu memang tidak mau membayar hutangnya, dia malah memamerkan anak-anaknya yang bepergian ke luar negeri. Ada pula komentator yang menulis seperti ini, berapa sih jumlah orang yang Yusuf Mansur punya hutang kepada mereka, dan berapa banyak sih hutang Yusuf Mansur itu kepada mereka? Tentu kita tidak bisa menjelaskan dengan pasti berapa banyak orang yang Yusuf Mansur berhutang dan berapa banyak nilainya. Saya di sini kemudian hanya akan memberikan gambaran saja berapa banyak orang dan berapa nilai hutang Yusuf Mansur kepada mereka. Kita mulai dari jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Sekarang kita tahu bahwa ada 2 orang jamaah masjid tersebut yang memperkarakan Yusuf Mansur terkait investasi batubara tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Tahun 2009 itu Yusuf Mansur datang dengan membawa perusahaannya yang bernama PT Adi Partner Perkasa, di mana di situ Yusuf Mansur sebagai komisarisnya. Yusuf Mansur kemudian meraup uang sebanyak 55 miliar, kurang lebih dari 250 orang. Hari ini saudara-saudara, di antara para investor itu sudah memperkarakan Yusuf Mansur, seperti Jenny Mustafa yang perkaranya sekarang ini berada di tingkat PK di Mahkamah Agung, kemudian sedang ada proses penyelidikan di Mabes Polri, di Bareskrim Mabes Polri. Kemudian kita tahu ada Ibu Ili Siti Rahmah yang memperkarakan Yusuf Mansur juga di Pengadilan Negeri Kota Bogor, dan hari ini berada di Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Banding. Saya juga pernah mempublikasikan di sini bahwa ada Pak Jimmy, Muhammad Jimmy dari Bogor yang mencoba untuk menggugat Yusuf Mansur, namun perkaranya sementara di pending. Saya juga dapat informasi dari Jenny Mustafa bahwa dia sedang mempersiapkan gugatan dari investor berikutnya. Itu dari investasi batubara Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, 250 orang dan 55 miliar. Ada 2 orang kemudian yang saya temui yang mengaku kepada saya bahwa mereka juga berinvestasi batubara ini kepada Yusuf Mansur yang bernilai lebih dari 1 miliar juga. 2 orang ini bertemu dengan saya. Yang pertama Pak Hanif namanya, asal Kebumen, yang tinggal di Jakarta. Dia berusaha rumah makan Padang di Jakarta. Ada juga namanya Pak Ajis, pernah saya bertemu dia di kawasan Bidakara, Jakarta Selatan. Pak Ajis ini juga mengaku bahwa dia juga berinvestasi dengan Yusuf Mansur, malah nilainya sangat fantastis. Saya pernah bersama Ustadz Tabrani dan Pak Heri Gunawan pernah bertemu dengan Pak Ajis ini, dan dia mengaku kepada kami seperti itu pengakuannya. Itu dari bisnis batubara. Kemudian kita melompat sedikit, ada PT Veritra Sentosa Internasional yang memproduksi Paytrend MLM, dan yang kita tahu terakhir ini yang sedang saya bahas adalah PT Paytrend Asset Management, sebuah perusahaan manajer investasi yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. PT Veritra Sentosa Internasional VSI yang memproduksi Paytrend MLM ini, kita tahu bahwa selain orang per orang mengikuti atau membeli aplikasi mulai dari harga Rp350.000 sampai ada yang membeli dengan paket titanium sebesar 10 juta.
jika para pengguna aplikasi ini merasa bahwa itu adalah hutang Yusuf Mansur kepada mereka, maka bisa kita bayangkan pengguna aplikasi itu bisa mencapai 1 juta orang. Tetapi dalam bisnis MLM ini, Yusuf Mansur akhirnya meninggalkan bekas hutang. Yang pertama, meninggalkan hutang. Akan tetapi dalam bisnis MLM PayTrend ini, Yusuf Mansur meninggalkan ada 3 masalah hutang kepada orang-orang yang terkait di dalamnya. Pertama, para pengguna aplikasi PayTrend ada 7.400 sekian orang yang membeli paket umroh merdeka. Masing-masing orang membeli dengan harga 3.500.000 untuk sebuah booking seat. Jadi di sini ada terkumpul uang sebesar kurang lebih 26 miliar dari 7.400 sekian orang. Yang tersisa dari PayTrend MLM ini adalah puluhan karyawannya yang belum digaji terhitung tahun 2019 sampai hari ini, dan sebagian diantaranya sudah membawa ini ke pengadilan. Hanya saja Yusuf Mansur atau PayTrend tidak terlacak asetnya, sehingga Zaini Mustafa sebagai kuasa hukum dari para karyawan itu belum melanjutkan perkara ini, karena kantornya saja, kantor PayTrend yang berada di Bandung itu saja sudah berpindah ke pemilikannya. Yang tersisa dari MLM dari VSI ini, VSI MLM ini adalah ada seorang bernama Pak AN mengaku kepada saya bahwa dia yang menjadi kontraktor dari Masjid Al Mansur yang berada satu kompleks dengan kantor PayTrend. Pak AN ini mengaku bahwa dia masih punya tagihan kepada Yusuf Mansur dan PayTrend sebesar kurang lebih 5 miliar. Itu dari VSI. Sedangkan dari PayTrend Asset Management, seperti yang sudah saya bahas pada video yang lain, bahwa ada 2 orang yang sudah memperkarakan Yusuf Mansur terkait gaji mereka yang tak terbayar oleh Yusuf Mansur dari tahun 2019, dan ada 6 orang lainnya juga yang punya masalah yang sama. Itu kalau tidak ada mantan nasabah PayTrend Asset Management yang keluar mengaku uang mereka belum terselesaikan oleh Yusuf Mansur. Itu dari PayTrend. Anda sudah bisa bayangkan berapa hutang Yusuf Mansur kepada masyarakat Indonesia dari kedua perusahaan yang bernama PayTrend ini. Saya sedikit ke belakang, tahun 2013 itu Yusuf Mansur membuat bisnis bernama patungan usaha dan patungan aset. Saya kilas balik sedikit. Dengan skema modal kecil dan usaha besar, Yusuf Mansur pada tahun itu telah menjaring masyarakat lewat program patungan usaha dan patungan aset. Menurut Yusuf Mansur ketika itu, yang sering digembar-gemborkan bahwa peluang-peluang bisnis di Indonesia tidak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, melainkan dimiliki atau dinikmati oleh asing. Karena itu pada waktu itu Yusuf Mansur mengajak warga Indonesia supaya berjemaah membeli kembali aset Indonesia yang dikuasai oleh kapitalis. Hanya dalam waktu singkat ketika waktu itu, belum sampai 1 bulan, Yusuf Mansur sudah mampu mengumpulkan uang sebesar 800 juta rupiah. Nah, dari usaha patungan usaha ini, dari investasi patungan usaha ini, Yusuf Mansur kemudian berbisnis hotel. Yusuf Mansur mengakuisisi hotel dan apartemen yang bernama Topaz yang awalnya dimiliki oleh Haji Sulhan. Yang hari ini urusan Yusuf Mansur dengan Haji Sulhan sebagai pemilik awal apartemen Topaz itu masih tersisa tagihan sebesar 7 miliar. Setidaknya itu pengakuan yang pernah disampaikan oleh Haji Sulhan kepada saya. Dalam patungan usaha ini, boleh-boleh saja Yusuf Mansur mengatakan bahwa ada 2.000 orang yang mengikuti investasi ini, tetapi dalam sebuah publikasi yang dilakukan oleh Detik.com,
Yusuf Mansur ketika itu mengaku bahwa dia telah membidik 15.000 peserta patungan usaha. Anda bisa bayangkan para peserta patungan usaha itu ada yang menyetorkan uang kepada Yusuf Mansur kepada rekeningnya 1 juta dan kelipatannya, ada yang membeli sertifikat patungan usaha 10 juta dan kelipatannya, dan tidak sedikit yang membeli sertifikat investasi itu sebesar 12 juta dan kelipatannya. Tidak sedikit juga yang menyetorkan secara langsung. Saya contohkan Ustadz Zakira Zandi dari Medan yang pernah melaporkan Yusuf Mansur ke polisi tahun 2017 adalah orang yang menyetorkan uang sebesar 100 juta rupiah untuk mengikuti investasi ini. Anda bisa mengkalkulasi sendiri berapa banyak uang yang diraup oleh Yusuf Mansur dan berapa banyak orang yang digait oleh Yusuf Mansur untuk mengikuti patungan usaha ini. Yang berikut adalah patungan aset. Patungan aset ini merupakan turunan dari patungan usaha yang sudah dibahas sebelumnya. Menurut Yusuf Mansur, jika patungan usaha, hotel dan apartemen langsung ada bagi hasil tahunannya, walaupun bagi hasil itu tidak ada sama sekali, dan cashbacknya. Nah, untuk patungan aset ini tidak ada bagi hasil tahunan, yang ada hanya refund atau cashback. Lalu keuntungannya dari mana? Sampai hari ini nasib dari patungan aset itu tidak diketahui juntrungannya. Soal patungan aset ini, saudara-saudara, tahun 2013 itu ada sebuah publikasi dari sebuah pemberitaan dari Detik Finance itu menyebutkan bahwa Yusuf Mansur pernah mengaku bahwa dengan patungan aset ini dia telah membeli 4,7 hektar tanah luasnya di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Yusuf Mansur, nantinya tanah ini akan diperluas lagi dan didirikan beberapa macam bangunan seperti kompleks pergudangan, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Untuk proyek pertama dari patungan aset ini, dibanderol tanah itu dengan harga 2 juta per meter persegi. Bagaimana nasib tanah yang dibeli oleh Yusuf Mansur dengan uang patungan aset itu, dan berapa banyak orang yang telah menyetorkan uangnya untuk mengikuti program investasi patungan aset ini, sampai sekarang tidak pernah dipertanggungjawabkan oleh Yusuf Mansur karena tidak ada sama sekali publikasinya. Yang berikut masih dalam rangkaian patungan usaha dan patungan aset, pernah juga Yusuf Mansur menjalankan sebuah investasi bernama sedekah sawah. Sedekah sawah ini mirip dengan patungan usaha dan patungan aset, caranya yang sedikit berbeda. Yusuf Mansur menawarkan sawah kepada masyarakat yang nanti akan dikelola dan hasil dari sawah tersebut disumbangkan kepada orang kurang mampu. Begitu katanya. Menurut Yusuf Mansur, dalam tahap pertama ada sebidang sawah di Sukabumi. Harga tanahnya di sana sudah sekitar 300.000 per meter persegi. Namun Yusuf Mansur menjamin tidak menjamin bisa dapat di harga 70.000 meter persegi. Berapa banyak orang yang telah mengikuti investasi sedekah sawah ini, dan berapa banyak uang yang terkumpul dalam investasi sawah ini, dan di mana keberadaan sawah itu, sampai sekarang belum terlacak informasinya. Begitu banyak hutang Yusuf Mansur yang bisa kita kalkulasi dan kita perkirakan sendiri. Yang berikut, saudara-saudara, soal utang Yusuf Mansur kepada umat. Tahun 2014 yang lalu, Yusuf Mansur juga pernah menjual investasi Kondotel Moyafidi yang bekerja sama dengan pengusaha properti di Yogyakarta dan Solo. Ini juga menguap begitu saja. Ada satu investor yang sudah melaporkan Yusuf Mansur tahun 2017 di Mabes Polri dan uangnya diganti. Beberapa investor kemudian memperdatakan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang, namun karena bahan gugatan mereka itu dinilai oleh pengadilan belum cukup, maka perkara itu di-NO-kan. Saudara-saudara,
berapa banyak masyarakat yang telah berinvestasi dengan Yusuf Mansur dalam investasi Kondotel Moyafidi ini, wallahu a'lam. Dan berapa banyak uang yang terkumpul dalam investasi ini juga tidak bisa Yusuf Mansur pertanggungjawabkan. Yang berikut lagi saudara-saudara, Yusuf Mansur pernah meraup investasi dari tenaga kerja wanita kita yang berada di Hong Kong. Memang tidak sampai 1.000 orang dalam sebuah daftar yang saya peroleh, namun nilai investasinya juga cukup fantastis, berbilang miliar dari sekian ratus TKW. Bagaimana pertanggungjawaban Yusuf Mansur juga tidak pernah terpublikasikan. Beberapa TKW kita, para investor kita pernah memperkarakan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang juga, hanya karena materi gugatan mereka dinilai belum lengkap oleh majelis hakim, sehingga perkara itu kembali di-NO-kan. Baik investor Kondotel Moyafidi dan investor nabung tanah dari para TKW, belum lagi ada berita kelanjutan dari gugatan mereka. Hanya saya mendapatkan informasi dari Asfa Davibia bahwa suatu saat nanti mereka akan memulai kembali gugatan barunya. Saudara-saudara, jangan lupa juga bahwa beberapa tahun yang lalu Yusuf Mansur pernah mengumpulkan uang dari masyarakat dalam rangka membeli saham BRI Syariah. Hari ini informasi itu sudah menguap. Berapa banyak uangnya dikumpulkan oleh Yusuf Mansur dalam rangka membeli saham BRI Syariah ini, dan berapa banyak orang yang telah mengirim uang kepada Yusuf Mansur, wallahu a'lam bishawab. Hanya Yusuf Mansur yang bisa menjawab semua ini. Saudara-saudara, itu adalah sebagian dari uang masyarakat, uang umat yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur. Kita boleh saja berkesimpulan bahwa itu sesungguhnya lah utang Yusuf Mansur kepada umat. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa Yusuf Mansur sampai dengan detik ini belum atau tidak bisa mengembalikan uang umat yang telah dikumpulkan lewat berbagai investasi tersebut. Namun satu yang pasti, secara pribadi Yusuf Mansur memiliki bisnis, yakni rumah makan warung Steak and Shake, yang sejak bergabung Yusuf Mansur tahun 2010 sampai dengan hari ini begitu banyak warung Steak and Shake yang berdiri di mana-mana. Dari berbagai informasi yang saya kumpulkan dan juga dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada PT Warung Steak Indonesia di kantor pusatnya di Yogyakarta yang tidak bisa dijawab oleh Jody Broto Suseno sampai hari ini, saya tetap meyakini bahwa Yusuf Mansur adalah pemilik dari usaha atau bisnis warung Steak and Shake, termasuk lahan tempat berdirinya warung Steak and Shake itu. Yang terbaru, sebuah warung Steak and Shake berdiri di Bekasi Utara, tepatnya di Jalan Kaliabang Tengah. Di situ warung Steak and Shake menempati lahan tak kurang dari 350 meter. Bisa dibayangkan berapa uang yang Yusuf Mansur harus keluarkan untuk membangun warung Steak and Shake ini. Satu sisi, utang kepada umat tidak pernah dibayar oleh Yusuf Mansur. Pada sisi yang lainnya, bisnis pribadi dia berupa warung Steak and Shake itu terus berdiri di berbagai kota. Saudara-saudara, itu adalah pendapat saya soal hutang Yusuf Mansur kepada umat. Bagaimana hutang Yusuf Mansur kepada orang per orang? Tentu kita tidak punya kapasitas untuk mengulasnya. Kita juga tidak punya kapasitas untuk mempermasalahkan hutang orang per orang kepada Yusuf Mansur. Hanya saja seperti pada video terdahulu, bahwa sudah ada beberapa orang yang kepada saya mengaku bahwa mereka punya tagihan kepada Yusuf Mansur yang jumlahnya sangat fantastis. Sebut saja, sekali lagi saya sebutkan bahwa ada Pak Joko namanya, tinggal di Bintaro. Dia memiliki tagihan kepada Yusuf Mansur ketika dia menyetorkan uang untuk bisnis atau membangun wisata hati yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ada juga Pak AN yang mengaku kepada saya bahwa dia punya tagihan karena dia telah membangun Masjid Al-Mansur di Bandung. Tagihan itu kepada Yusuf Mansur yang tak kurang dari 5 miliar. Ada juga
beberapa orang yang mengaku kepada saya bahwa mereka juga pernah berinvestasi kepada Yusuf Mansur. Investasi ini berupa biro umroh dan haji Darul Quran. Hanya saja orang-orang ini tidak mau atau belum mau bertemu dengan saya untuk memberikan pengakuannya. Saudara-saudara, tentang hutang Yusuf Mansur kepada orang per orang, saya mau kabarkan di sini bahwa saya punya sedikit catatan. Tahun 2017 lalu, sekitar pertengahan Februari tahun 2017, saya bertemu dengan seorang bapak, seorang tokoh di Ketapang, Tangerang. Bapak inilah tetangga dari Yusuf Mansur. Hari ini si bapak sudah meninggal dunia. Nama bapak itu adalah Haji Sutam. Kalau saja Yusuf Mansur melihat foto ini, pasti dia ingat dan sangat mengenalnya. Ini adalah Haji Sutam. Ini pertemuan saya pada tanggal 5 Februari 2017 dengan Haji Sutam. Kemudian saya bertemu dengan dia lagi tanggal 11 Februari di tahun yang sama. Pertemuan saya dengan Haji Sutam ini saya telah menulisnya di toibah.com pada tahun 2017. Nanti link dari berita ini saya sampaikan atau saya lampirkan dalam deskripsi video ini supaya kita membacanya. Pak Haji Sutam ini adalah tokoh di Ketapang, sekaligus menjadi orang tua tanda kutip dari Yusuf Mansur. Ketika awal Yusuf Mansur mulai tampil, ketika dia belum membangun Darul Quran, Haji Sutam ini bercerita bahwa Yusuf Mansur itu punya banyak masalah dengan masyarakat sekitar. Ketika dia dibully oleh masyarakat, maka tempat Yusuf Mansur lari dan bersembunyi dan mengamankan diri adalah rumah Haji Sutam ini. Ketika Yusuf Mansur mulai membangun Darul Quran, Haji Sutam memasang badan dia. Dia berpura-pura menjadi pemilik dari sebuah pesantren yang sedang dibangun di Darul Quran di Ketapang. Belakangan pesantren itu diketahui bernama Darul Quran dan bukan punya Haji Sulhan, bukan punya Haji Sutam. Masyarakat tadinya mengira bahwa pesantren itu punya Haji Sutam sehingga mereka berkompromi dengan Haji Sutam. Jika saja awal pembangunannya itu diketahui masyarakat sebagai milik Yusuf Mansur atau Jam'an Nuruti Mansur, bisa jadi masyarakat akan menolaknya. Banyak cerita yang Haji Sutam sebelum meninggal itu bercerita kepada saya bahwa sesungguhnya Yusuf Mansur itu punya banyak masalah terkait uang dengan masyarakat di Tangerang sana. Ada sebuah cerita yang Haji Sutam itu sampaikan kepada saya yang masih ingat sampai sekarang. Sebuah masalah, kenapa Yusuf Mansur itu selalu tidak bisa ditemukan di rumahnya. Bahkan hari lebaran sekalipun juga Yusuf Mansur itu tidak pernah ada berlama-lama di rumahnya. Kenapa juga setiap Yusuf Mansur keluar, dia selalu memakai mobil polisi, selalu dikawal oleh banyak orang, termasuk diantaranya ada yang berseragam polisi. Saya bertanya itu kepada Haji Sulhan dan Haji Sutam, dan Haji Sutam secara diplomatis dia mengatakan bahwa itu karena Yusuf Mansur punya masalah dengan banyak orang yang tentu saja terkait dengan uang. Ini saya kemudian berkesimpulan bahwa Yusuf Mansur itu memang punya masalah utang dengan banyak masyarakat di sekitarnya. Begitu kesimpulan saya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, pada video berikut ini saya akan tampilkan kebersamaan saya dengan Haji Sutam yang hari ini sudah meninggal dunia, dan tentu saja Yusuf Mansur harusnya tergugah hatinya melihat foto Haji Sutam ini. Ada satu lagi kesan saya dengan Haji Sutam. Haji Sutam kepada saya mengatakan bahwa oleh ibunya Yusuf Mansur itu memberikan amanat kepada Yusuf Mansur agar menghajikan dan mengumrohkan Haji Sutam. Saudara-saudara, Haji Sutam memang akhirnya melakukan ibadah umroh dan haji, tapi bukan atas jasa Yusuf Mansur.
Nah, ini saudara-saudara merupakan hutang Yusuf Mansur kepada Haji Sutam yang dibawanya sampai meninggal dunia. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya berikut ini berupa kebersamaan saya dengan Haji Sutam dan tulisan di toiba.com tentang Haji Sutam dan hubungannya dengan Yusuf Mansur saya tayangkan pada video berikut ini. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita dan sebuah nasihat bagi kita semua bahwa sesungguhnya Yusuf Mansur itu punya banyak hutang baik kepada umat maupun kepada orang per orang. Semoga saja video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.